Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahas satu persatu, kita mulai dari Henoch-Schönlein purpura atau Henoch-Schönlein syndrome. Jadi patofisiologinya biasanya penyakit ini didahului oleh infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh Streptococcus beta-hemolyticus ataupun makanan tertentu seperti telur, obat-obatan tertentu seperti penisilin, kemudian gigitan insekta yang kemudian pada orang tertentu yang sampai sekarang belum jelas mekanismenya itu terjadi pelepasan imunoglobulin A. Kalau kalian ingat, imunoglobulin A ini adanya hanya di mukosa normalnya. Namun pada orang SHS, imunoglobulin A ini dilepaskan di dalam darah. Oke, imunoglobulin A kemudian bersirkulasi dan sayangnya dia mengenali antigen pada endotel sebagai benda asing yang harus dihancurkan. Sehingga ketika terjadi ikatan antara imunoglobulin A dan antigen pada endotel, maka terjadilah inflamasi sehingga terjadilah vaskulitis sistemik. Terjadi peradangan pada pembuluh darah di seluruh tubuh sistemik, oke? Untuk manifestasi klinisnya, kita akan dapatkan eritema makulopapular atau palpable purpura. Oke, jadi hati-hati. Ingat, di sini eritem merah, makula ada suatu bercak. Papular, bercak yang menonjol, papul. Jadi eritemanya itu menonjol. Nah, purpuranya menonjol. Palpable, jadi bisa diraba. Oke, karena sedikit menonjol. Kenapa? Karena kalau kalian ingat bahwa pembuluh darah itu disusun oleh endotel-endotel. Dalam kondisi normal, endotel ini letaknya rapat-rapat, tapi ketika terjadi peradangan, maka endotel ini jaraknya akan menjauh dan pembuluh darah akan melebar. Oleh karena itu, cairan akan keluar dari pembuluh darah, terjadilah udem atau pembengkakan pada bercak tersebut dan merah karena perkumpulan darah di pembuluh darah yang mengalami vasodilatasi tersebut, pelebaran tersebut, oke? Hati-hati nanti dengan ITP. Kalau ITP yang ada hanya makula eritem. Jadi dia tidak papul, tidak menonjol, tidak dapat teraba makulanya, tidak dapat teraba purpuranya, karena hanya berupa makula, tidak papuler. Oke, jadi ini adalah kata kunci yang harus diingat. Karena untuk mendiagnosis ITP dan SHS itu sangat gampang sekali. Sebenarnya hanya dengan efloresensinya ini, kita sudah bisa menegakkan diagnosis di skenario. Oke, kemudian bisa didapatkan poliartralgia. Jadi imunoglobulin A ini juga dapat terkumpul di celah-celah sendi dan kemudian memicu peradangan di situ dan menyebabkan nyeri pada sendi atau kita sebut dengan poliartralgia. Kemudian kalau teman-teman ingat, abdomen itu ada banyak pembuluh darah kecil yang berasal dari pembuluh darah mesenterika. Nah, kalau misalnya di situ juga terjadi vaskulitis, peradangan pada pembuluh darah tersebut, maka dapat ditemukan gejala abdominal pain karena pelepasan sitokin di sekitar pembuluh darah. Kalau teman-teman masih ingat bahwa kemarin di blok uro, glomerulonefritis ini ada juga yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus beta-hemolyticus. Prinsipnya sama karena pelepasan imunoglobulin A dan terjadi vaskulitis sistemik, di mana glomerulus itu pada ginjal disusun oleh kapiler pembuluh darah. Artinya di glomerulus itu juga terjadi peradangan sehingga terjadilah glomerulonefritis. Untuk pemeriksaan penunjangnya ya karena masalahnya di vaskular tentunya hanya rumpelide yang positif. Yang lainnya semua hasilnya normal. Kemudian pada urinalisa karena ada glomerulonefritis pasti akan didapatkan hematuri ataupun proteinuri. Untuk tata laksananya sebenarnya bukan kompetensi kita tapi cukup tahu bahwa ini penyakit yang self-limiting. Jadi bisa sembuh sendiri. Kemudian dapat juga diberikan kortikosteroid untuk mempercepat penyembuhan. Jadi karena di sini ada imunoglobulin A yang menyerang endotel sendiri, maka kita lemahkan imunoglobulin A-nya, sel plasmanya dengan memberikan kortikosteroid atau imunosupresan seperti prednison.